untuk mengatasinya. Nah, ini perlu dikaji gitu ya. Pada kenyataannya, kalau ada orang infeksi serius gitu ya, misalkan infeksi saluran cerna dikarenakan bakteri tifoid, nah tipes gitu ya. Biasanya kalau anak kos itu penyakitnya tipes gitu ya. Nah, bakteri tifoid ini seringkali menimbulkan sakit perut atau nyeri yang luar biasa, dan kalau dibiarkan bisa menyebabkan ya perdarahan dan lain-lain dan bisa membahayakan. Padahal waktu kecil kita pernah kena tifus, kemudian dewasa kena tifus lagi. Nah, kenapa? Artinya tubuh kita tidak mampu untuk menangani penyakit tipes tersebut secara umum dikarenakan ya, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat cepat untuk memperbanyak diri. Jadi perbanyakan atau istilahnya apa ya? Proliferasi sel oleh bakteri itu luar biasa cepat. Dalam sehari bisa 20 juta kopi mereka memperbanyak diri. Nah, pada saat itu respon tubuh kita terjadi sangat lambat. Artinya tidak cukup cepat untuk mengeradikasi bakteri tersebut. Sehingga muncul gejala inflamasi atau gejala-gejala eh, apa namanya infeksi. Dan kita juga pernah belajar mengenai yang disebut dengan inkubasi. Ya, apa itu inkubasi? Adalah masa di mana sejak masuknya bakteri hingga munculnya gejala. Artinya, ketika bakteri dalam jumlah sedikit, dia tidak akan menimbulkan gejala. Tapi ketika dalam jumlah banyak, bisa menimbulkan gejala. Nah, waktu sejak masuk sampai muncul gejala itu disebut dengan eh, apa namanya inkubasi. Nah, mestinya dalam waktu inkubasi ini tubuh kita mampu untuk membunuh bakteri tersebut. Pada kenyataannya tidak mampu dan kita masih membutuhkan antibiotik. Yang kedua adalah kenapa kita tidak mampu untuk beradaptasi atau membunuh bakteri yang ada, karena tubuh kita tidak mengenali, dalam artian bakteri tersebut mengalami mutasi sehingga target yang biasanya spesifik dikenali oleh tubuh kita berubah menjadi tidak dikenali, ya, sehingga membutuhkan bantuan dari luar atau respon dari luar. Ya, itu paham ya? Oke, ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke mekanisme molekular ya. Bagaimana tubuh kita akan mengenali, terutama bakteri atau virus ya yang kiranya perlu diinaktivasi. Ada ada yang namanya patogen. Apa itu patogen? Ya, patogen zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan penyakit. Itu patogen ya. Nah, kemudian kita memiliki yang kita sebut dengan pathogen recognitions by the innate immune system. Ya, innate artinya kita sudah memiliki, ini diwariskan dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, buyut kita ya, diwariskan, dan inilah yang membuat kita bisa beradaptasi. Innate immune system dalam artian sel-sel imun itu mampu untuk mengenali pattern yang ada dalam patogen ya, yang kita sebut dengan pattern recognition receptors. Jadi yang namanya receptors yang mengenali pattern yang ada dalam patogen tersebut yang akan kita
kita anggap itu sebagai patogen, ya. Artinya ini luar biasanya tubuh kita mampu membedakan mana yang patogen, mana yang tidak patogen. Ada spesifik reseptor yang bertugas untuk membedakan. Ya, bayangkan kalau sel tubuh kita dianggap sebagai patogen, pasti akan sangat berbahaya. Ya, sehingga tubuh kita mengenali eh, patogen, ya, kemudian dilakukan langkah selanjutnya. Nah, kita sebut dengan coba ini, kita sebut dengan pathogen associated molecular pattern atau PAMS. Ya. Nah, ini kalau berikutnya besok ada DAMS, ya, damage associated molecular patterns. Ya, kalau sekarang ada PAMS, besok ada DAMS. Nah, itu dua hal itu yang akan kita pelajari. Nah, PAMS itu merupakan mekanisme esensial, ya, yang bertugas untuk mengenali mikroorganisme untuk membedakan antara self atau sel yang normal dan sel yang bukan tubuh dari tubuh kita. Kemudian dilakukan langkah selanjutnya, di antaranya PAMS akan mengenali microbial nucleic acids atau asam nukleat yang ada pada bakteri, termasuk DNA dan terutama unmethylated CpG motif. Nah, ini Anda perlu belajar lagi ya. Anda pernah pernah dengar DNA gitu ya? Pasti ya. Nah, kalau C di DNA itu ada nukleotida, 4 nukleotida ya. Sia apa? Sitosin, guanin, adenin, dan timin. Nah, satu untaian, kenapa disebut CpG Island, gitu ada CpG motif di sana karena sequence-nya itu C, G, C, G, C, G, C, G, C, G terus pada rantai tertentu gitu ya, mungkin sampai 50 sequence gitu ya, 50 urutan. Nah, biasanya pada DNA manusia, sequence ini akan menarik metil, gugus metil untuk berikatan dengan sequence ini dengan DNA ini. Tetapi pada bakteri ada CpG motif, CpG island atau sequence CG itu yang tidak termetilasi. Yang ini menjadi pembeda antara sel manusia dengan sel bakteri. Akhirnya ketika ada pattern ini masuk ke dalam tubuh kita akan dikenali sebagai patogen. Gitu ya. Kemudian ada double stranded RNA. Kita tahu bahwa RNA itu tunggal, ya. Dari manusia, DNA akan ditranskripsikan menjadi messenger RNA, RNA akan ditranslasikan menjadi protein, gitu ya. Nah, virus itu beberapa memiliki double strain RNA viral, juga single strand RNA, ya, yang eh, pattern-nya atau sequence-nya itu berbeda dengan RNA manusia, sehingga tubuh kita bisa mengenalinya. Kemudian ada yang namanya surface glycoprotein. Apa itu glycoprotein? Ya, glycoproteins itu adalah untaian gula. Ya, namanya glyco itu dari kata glukos gitu ada gula gitu ya yang dirangkai dengan protein. Ada disebut glycoproteins di mana RNA yang tadi ditranslasikan menjadi protein ya oleh ribosom gitu ya kalau di dalam tubuh kita ya oleh ribosom itu akan masuk ke dalam organela yang kita sebut retikulum endoplasma, ya. Retikulum endoplasma
yang kemudian di sana oleh retikulum endoplasma ditambahi molekul-molekul tertentu supaya protein tersebut bisa terlipat atau folding sehingga membentuk struktur tiga dimensi yang fungsional. Anda bayangkan sebuah apa namanya eh, reseptor, semua di dalam buku-buku selalu menggambarkan reseptor itu adalah bentuknya spesifik gitu ya. Ada yang bulat ya, ada yang seperti untean. Nah, padahal hasil translasi ya, hasil translasi dari ribosom itu seperti ya untean ini, tak peraturan gitu kan ya. Misalkan ini ada saya pegang apa ini kabel charger gitu ya, kabel data gitu ya. Nah, supaya bisa terbentuk menjadi struktur tiga dimensi yang spesifik, maka dia harus dilipat. Nah, pelipatan itu terjadi pada organela yang namanya retikulum endoplasma. Tahu ya, RE ya, retikulum endoplasma. Nah, supaya bisa terlipat dalam kondisi yang stek apa istilahnya ya, terlipat secara kuat gitu ya, maka ikatan kan kita bayangkan ini adalah protein supaya misalkan bisa terikat seperti ini ya, maka di sana akan ada apa namanya ikatan antara protein yang ada di sini dan di sini ya, sehingga ini membutuhkan tambahan molekul atau tambahan eh, rantai. Nah, salah satu rantainya itu adalah rantai gula yang membuat protein ini terlipat sempurna sehingga keluar dari retikulum endoplasma siap dikirim untuk ke arah menjalankan fungsinya. Misalkan kalau reseptor akan dikirim ke membran plasma, gitu ya, dia stack di sana. Nah, itu dalam bentuk yang fungsional, tidak dalam bentuk yang sekuensial panjang gini. Nah, itu nggak fungsional. Paham ya? Nah, di sini tentu saja glikoprotein manusia itu berbeda dengan glikoprotein bakteri, sekuensnya. Dan nanti kalau Anda lihat, kalau Anda belajar ya lebih lanjut mengenai glikoprotein ini sangat-sangat penting ya. Ini kita sebut dengan modifikasi pasca translasi. Eh, Urutannya ada mannose, ada sialic acid dan lain-lain. Itu patternnya itu berbeda antara punya manusia dan punya bakteri atau punya virus itu berbeda. Sehingga dengan ini tubuh kita akan bisa membedakan, oh ini punya virus, oh ini punya bakteri, oh ini punya diri sendiri atau sel, ya. Dan ini akan membuat eh, tubuh kita bisa bertahan. Berikutnya adalah membran komponen, ya, membrane komponen. Tahu ya, membran yang ada di bakteri, ya. Ada yang tidak dimiliki oleh manusia tapi dimiliki oleh bakteri. Sehingga dengan mudah kita bisa mengenali. Contohnya adalah peptidoglycans. Tahu ya, peptidoglycans itu adalah komponen dinding sel bakteri yang banyak di bakteri gram apa? Positif atau negatif? Ayo, peptidoglikan, bakteri gram positif ya, seperti Staphylococcus aureus. Kalau gram negatif tidak ada peptidoglikan atau sangat tipis peptidoglikannya. Tetapi dia memiliki yang kita sebut dengan flagellin atau lipopolysaccharides LPS atau kita sebut dengan endotoksin nama lainnya ya. Sehingga catat ini ya, bakteri gram positif dibandingkan dengan bakteri gram negatif lebih berbahaya mana? Jawabannya lebih berbahaya gram negatif. Karena bakteri gram negatif memiliki endotoksin ya, di mana ketika bakteri ini mati, misalkan karena antibiotik, selama endotoksinya tidak hilang, dia akan tetap menimbulkan respon infeksi. Ya, dan ini lebih membahayakan ketika terjadi septical atau sepsis. Pernah dengar ya?
Sepsis. Tahu? Belum tahu ya. Sepsis Bapak. itu adalah infeksi yang terjadi di seluruh tubuh. Biasanya kalau Anda pernah dengar infeksi mana saluran cerna, infeksi mana paru. Nah, tapi ini infeksi terjadi di seluruh tubuh dikarenakan bakteri dalam jumlah yang sangat besar masuk ke peredaran darah. Ya, jadi di jantung, di ginjal, di paru, ya, di pembuluh darah dan organ-organ yang lain itu terdampak infeksi ini. Kita sebut dengan sepsis. Ya. Sepsis ini adalah kondisi yang darurat, sangat membahayakan, dan kalau dia, kalau seseorang mengalami sepsis gram negatif, kemungkinan selamatnya itu di bawah 50%. Ada yang bilang 20%. Ya. Oleh karena itu, kalau terjadi infeksi, sebaiknya ya segera ditangani, jangan sampai masuk ke arah ranah sepsis. Tapi kalau infeksi gram positif, itu kemungkinan selamatnya itu di atas 50%, bahkan ada yang bilang di atas 60%. Ya, sehingga eh, antara gram positif dan gram negatif itu survival rate-nya berbeda. Nah, kenapa di gram negatif ada yang namanya lipopolisaccharides atau endotoksin? Itu salah satu yang menyebabkan. Loh, Pak, berarti tubuh kita tidak mampu ya membunuh gram negatif alone gitu ya. Ya, dalam jumlah bakteri yang sangat besar, tubuh kita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencetak sel darah putih. Sel darah putih sebagai soldiernya atau tentaranya untuk melawan ini. Dan pada kenyataannya itu kalah cepat dengan respon inflamasi atau respon yang disebabkan oleh endotoksin tersebut. Oke, nah anyway, semua pattern ini ya, semua patogen associated molecular pattern ini dikenali oleh pattern recognition receptors. Ya, ada pertanyaan? Nah, pattern recognition receptors yang kita miliki apa saja? Nanti kita jelaskan. Nah, silakan Muhammad Fahriansyah. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Itu kan berarti mungkin ini bisa dibahas setelahnya ini kan karena memang tadi udah Bapak kasih lihat sedikit terkait kita itu pattern recognition receptorsnya itu ada apa ya. Namun ketika misalnya terjadi sebuah eh, tubuh kita tuh mengalami sebuah komplikasi yang membuat reseptorsnya ini mengalami disfungsi gitu. Tadi kan tadi PRRS ini mengenali yang mana sel normal, mana yang sel asing. Lalu ketika terjadi disfungsi tersebut, dia malah terbalik. Ketika itu sel asing, dia mengenalinya sebagai sel biasa, lalu sel yang biasa pun atau sel normalnya dikenali sebagai sel asing. Itu ketika terjadi seperti itu, eh, dampaknya ke tubuh itu bagaimana? Lalu cara kita menyembuhkannya itu bagaimana? Terima kasih. Hmm, Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini nanti Anda pelajari dalam imunologi, tapi sudah selesai kuliahnya ya. Ya, jadi kita sebut sel ini adalah bagian dari respon imun di dalam tubuh kita. Kalau terjadi anomali, seperti pada penyakit HIV ya, di mana sel darah putih kita diserang oleh virus, ya sehingga tak berdaya, ya tidak berdaya sehingga sel darah putih itu jumlahnya menurun atau CD4 positif sel itu menurun drastis, ya. Kemudian yang terjadi adalah tubuh kita akan rentan terkena infeksi oleh penyakit yang lain karena kita nggak punya tentara, ya, ya. Sel darah putih itu kan tentara kita dalam tubuh kita. Karena kita nggak punya tentara, maka kita akan rentan mengenai infeksi. Misalkan kandida, jamur-jamur putih yang ada di mulut, gitu ya. Atau kuman-kuman yang biasanya itu terkontrol menjadi tidak terkontrol, flora normal, keseimbangannya berubah.
sehingga muncul gejala diare dan lain-lain. Kemudian yang lebih parah lagi tuberkulosis. Pasien HIV itu rentan terkena tuberkulosis dan lain-lain. Nah, pada case ini sampai saat ini ya belum ada obat yang curing 100% HIV karena virus ini sulit sekali untuk dibunuh. Meskipun kita memiliki berbagai obat anti HIV bahkan kombinasi dengan berbagai mekanisme. Kita masih berusaha untuk bisa menyembuhkan. Artinya strateginya kalau lah sel imun itu dilemahkan oleh virus ya, kita memiliki antivirus ya, antivirus untuk membantu tubuh kita membunuh virus-virus yang ada. Diharapkan nanti sel imun kita akan memperbanyak diri ya sambil dibantu dengan obat. Sampai saat ini pasien HIV harus meminum obat HIV anti HIV itu seumur hidup ya, seumur hidup. Karena virus ini belum mampu untuk dieradikasi, dinolkan, sembuhkan sampai 100% belum mampu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ketika eh, sel imun kita atau tubuh kita yang memiliki pattern ini bertindak over ya, bertindak terlalu banyak, terlalu apa ya, istilahnya mengenali sel tubuh kita seperti zat asing. Nah, ini muncul pada penyakit-penyakit imunologi, penyakit imunologi. Contohnya misalkan lupus gitu ya, apa namanya? Systemic lupus SLE, erythematosus ya istilahnya ya. Jadi tubuh kita, sel imun tubuh kita itu berubah sifat, mengenali pattern tertentu di dalam tubuh kita yang menyebabkan sel imun kita menjadi aktif untuk menyerang pattern tersebut. Nah, ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Biasanya biasanya respon atau gejalanya itu macam-macam. Ada yang di ginjal sehingga disebut dengan lupus nefritis ya. Ada yang di jantung, ada yang di joint ya, lupus artritis ya, ada yang di tempat yang lain yang kita tidak tahu. Nah, pada case ini sangat sulit ya, karena kalau kita minta dia teradaptasi, kemudian mengenali, oh, dikembalikan, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, karena sel yang melawan sel ini diproduksi juga oleh tubuh kita. Dan kita belum mampu untuk mengeradikasi sel yang membahayakan tersebut. Ya, sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita tekan sel yang membahayakan tersebut. Artinya kita press supaya ekspresinya, supaya jumlahnya di bawah yang kita inginkan, supaya tidak menyerang sel yang lain. Kita menggunakan apa yang kita sebut dengan imunosupresan. Imunosupresan, seperti metrotexat, ya, atau obat-obat biasanya banyak digunakan untuk obat kanker, ya, imunosupresan. Nah, yang lebih membahayakan lagi kaitannya dengan obat, terjadi cross reaksi. Misalkan ini ada reaksi yang kita sebut dengan immunogenicity. Immunogenicity. Jadi obat-obat yang dirilis oleh pemerintah, obat-obat yang mendapatkan izin edar gitu ya, eh, sebelum mendapatkan izin edar, terutama obat-obat yang makromolekul seperti insulin, pernah tahu ya? Insulin, obat insulin yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk pasien eh, apa namanya, diabetes mellitus. Ada juga eritropoietin, hormon yang kita produksi, kemudian kan diproduksi oleh sel ginjal karena pasien mengalami gagal ginjal terminal,
sehingga tidak mampu memproduksi lagi, maka harus disuntikkan dari luar. Nah, yang membahayakan adalah ketika insulin yang disuntikkan ke dalam tubuh kita itu ketika insulinnya itu dikenali sebagai zat asing. Karena insulinnya itu kan rekombinan human insulin ya, rekombinan yang diproduksi menggunakan E. coli, ya E. coli, kemudian diekstrak, kemudian dimasukkan dalam pen gitu ya. Nah, ini bahayanya kalaulah insulin asing itu masuk ke dalam tubuh kita dikenali sebagai zat asing, sangat mungkin nantinya tubuh kita juga akan menganggap insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas kita menjadi zat asing juga. Maka terjadi cross reaksi, kita sebut cross reaksi, dan ini akan sangat membahayakan, akan muncul seperti gejala diabetes tipe 1, gitu ya. Nah, oleh karena itu obat-obat yang ada yang dikembangkan ini harus lulus namanya uji immunogenicity. Artinya ketika dia disuntikkan nantinya diuji. Pada pengujiannya itu tidak merangsang sistem imun untuk menghancurkan obat tersebut, ya, untuk menghancurkan obat tersebut. Sehingga ada tes yang namanya imunogenisitas atau immunogenicity test, dan semua obat yang rilis, terutama yang dalam bentuk makromolekul atau peptide, protein base, nah itu pasti ada pengujian ini. Untuk obat-obat yang small molekul tidak wajib, tetapi kalau diduga ada reaksi ke imunitas, maka perlu dilakukan pengujian. Gitu ya, Muhammad Fahri. Baik, terima kasih. Dan Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi mengenai pattern tersebut, ya. Ada pattern recognition receptors, PRRs. Nah, ini yang mengenali itu ada ini, TLR atau TLRs, ya. Ada RLRs, ada NLRs, ya, ada DNA sensors, ya. Ada 4 ini. Yang paling banyak coba kita pelajari satu persatu ya. Nanti kita akan pelajari sampai di sini tiga ini, tiga yang paling banyak ini. TLRs ada, dia akan mengenali virus glycoproteins, dia akan mengenali DNA virus, dia juga akan mengenali RNA virus. Nah, TLR ada 11 macam. Tentu saja di saat ujian saya nggak akan bertanya untuk DNA virus dikenali TLR berapa, nggak akan seperti itu ya. Ya, saya nggak akan bertanya seperti itu. Akan sangat susah bagi Anda gitu ya. Yang perlu Anda pahami saja di sini bahwa TLR itu sangat lengkap dan ini ada di membran sel kita, terutama di membran sel makrofag ya atau sel-sel inat ya, DC dendritic cell ya. Ini memiliki reseptor ini terutama di sel-sel tentara itu ya. Oh, ini kalau punya pattern ini saya kenali, saya lawan. Nah, gitu ya. Kemudian gram positif bakteria dikenali, ya. Ada lipopolisakaride, peptidoglikan, ya. Itu oleh TLR-TLR tertentu. Kemudian ada flagelin untuk gram negatif, ada LPS dikenali oleh TLR4. Ini sangat terkenal publikasi atau jurnal terkait LPS dan TLR4 ini mungkin puluhan ribu ya, puluhan ribu publikasi saat ini ya. Jadi sangat-sangat banyak. Kemudian untuk fungi, di sana ada struktur yang namanya zimosan dan manan. Manan ini glikoprotein ya. Kemudian beta glycan ya, ini kan juga artinya zimosan manan ini struktur gula yang tidak ada pada gula manusia. Ketika masuk ke dalam tubuh akan dikenali oleh TLR ini. Kemudian ada protozoa, ada glikoprotein anchor. Ya, ada anchor itu dia yang membuat jangkar ya, jangkar yang akan berikatan dengan sel yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ada DNA protozoa seperti di mamalia atau malaria ya, seperti plasmodium ya dan lain-lain itu juga dikenali. Ini yang utama ya. Kemudian ada yang namanya RIG, ya, ini LRR ya.
Ini juga mengenali arenavirus. Kemudian ada NLRs, ya, seperti DALP-3, NOT. Ya, ini nanti saya jelaskan lebih detail. Ya. Pada intinya, ini sangat bertingkat dan sangat mungkin bekerja secara bersamaan reseptor-reseptor ini atau PRR ini, tidak hanya TLR tapi LRR, dan LRR bekerja bersama-sama tergantung pattern yang akan yang masuk, sehingga kemampuannya untuk dikenali itu apa namanya, bisa sinergis gitu ya. Jangan sampai saringannya TLR lolos, LRR lolos, NRR lolos. Wah, ini sangat membahayakan. Oke, ya, mungkin ke depan mungkin ada juga ya, kayak misalkan apa, bio gitu ya, atau di film-film apa namanya, Hollywood itu kan bioterorisme gitu ya, membuat virus yang tidak dikenali oleh sel tubuh kita, membuat seseorang menjadi mengalami behavior tertentu, nah, dan seterusnya. Nah, ini sangat-sangat akan sangat-sangat membahayakan. Yang lain, maka kita sekarang masuk ya, TLR atau tool-like receptors. Tool-like receptors, apa itu? Tool-like receptor adalah reseptor yang terekspresikan pada innate, ya, seperti pada dendritic cell, kemudian makrofag, ini tentara awal kita, ya. Juga pada fibroblast, kemudian epithelial cell. Nah, ini ada di sana. Yang dikenali ini tadi ya, ada TLR 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai TLR 11. Ya, flagellin dari gram negatif, LPS dari gram negatif, peptidoglican gram positif, ya, zimosan dari fungi, ya, LTA dari gram negatif. Ya, ini semua dikenali. Sehingga tubuh merespon nantinya setelah dikenali ini. Ya, nanti akan muncul downstream dari reseptor ini. Artinya, bagaimana mengenalinya? Perlu Anda catat ya, bahwa semua respon, semua molekular pathway antara protein dengan sel, atau sel dengan sel, atau protein dengan protein itu diawali dengan mekanisme binding. Artinya binding, terikat, ya. Jadi LPS ini harus terikat, masuk, ya, sehingga dikenali. Tidak bisa LPS kemudian mengirimkan sinyal. Nah, tidak seperti itu. Pada level ini semuanya terikat, termasuk obat, ya. Termasuk obat. Obat mampu mengaktifkan reseptor atau menghambat reseptor ketika dia sudah terikat, ya. Binding, ya. Jadi mekanisme yang ada dalam tubuh kita melalui mekanisme binding semuanya, ya. Insulin bekerja juga binding dulu pada reseptor insulin. Ya. Jadi ada yang berperan sebagai ligan, ada yang berperan sebagai reseptor yang akan menangkap ligan tersebut. Oke? Nah, saya lanjutkan. TLR tidak hanya ada di membran sel, tapi juga di dalam sel, di endosum, sebuah organela yang berfungsi untuk menghancurkan. Menghancurkan ya, artinya semua debris, semua sisa metabolisme, semua eh, komponen dari sel atau sel itu sendiri, ketika difagosit misalkan oleh Desi, kemudian dimasukkan ke dalam endosom, maka dia akan mengalami pengerusakan atau penghancuran, lisis, ya, oleh enzim-enzim yang ada dalam endosom. Nah, di dalam endosom ada membran plasma di dalam endosom, ya, di sini di membrannya itu ada yang namanya TLR 3, 7, 8, dan 9 yang mengenali dsRNA, ssRNA, cpg DNA. Nah, ini mengenali di sana
Sehingga kalau kita lihat, hampir semua yang dimiliki oleh bakteri atau semua yang dimiliki oleh virus yang kita kenali saat ini itu bisa terdeteksi oleh sel tubuh kita. Ya, kalau kita lihat secara struktural, apa itu TLR? Adalah glikoprotein, struktur glikoprotein, ya, yang dikarakterisasi ada extracellular ligand binding domain, ya. Jadi ini ligan akan nempel di sini, di mana dia memiliki ini leucine rich repeat LRR, LRR ya. Jadi patternnya banyak asam amino leucine, 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 leucine ya. Kemudian di dalam sitoplasmanya dia memiliki signal seperti sinyalnya interleukin 1 reseptor. Nah, ini apa itu interleukin? Nah, interleukin kalau kita membagi protein di dalam tubuh kita, ada yang namanya, mungkin Anda pernah dengar yang namanya cytokine atau bahasa Indonesianya sitokin ya. Cytokines ya. Cytokines adalah sebuah protein yang dilepaskan oleh sel imun tubuh kita seperti makrofag, seperti dendritic cell atau Th cell, T helper cell ya. Yang ketika itu dilepaskan sebagian besar akan menimbulkan respon inflamasi. Akan menimbulkan respon inflamasi. Ya. Otomatis ketika TLR ini strukturnya mirip dengan interleukin 1 atau interleukin 1 reseptor, maka respon yang muncul setelah zat asing tadi nempel di TLR, maka yang muncul adalah respon inflamasi. Anda sudah pernah belajar inflamasi? Coba kalau Anda belum pernah belajar atau tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, buka Google aja. Inflammatory response gitu ya, akan muncul, atau buka Gemini atau buka Wikipedia. Silahkan, inflammatory response ini adalah sesuatu yang sangat besar, bagian dari pembelajaran biologi yang akan bermanfaat untuk farmasi gitu ya, karena banyak obat yang kita gunakan atau diciptakan untuk melawan respon inflamasi. Jadi inflamasi ini juga mekanisme yang mendasari berbagai jenis penyakit, ya. Oke, tidak hanya sekedar radang ya, tapi banyak seperti tadi sepsis ya, systemic inflammatory response syndrome. Nah, itu hal yang besar ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. TLR structures. Ini TLR, ada leucine rich repeat di sini, terdiri dari dua subdomain, interleukin 1 reseptor, tentu saja interleukin akan nempel di sini. Nah, setelah direkognisi, ya, jadi kalau kita lihat bagian-bagian protein atau reseptor, ada bagian yang merekognisi. Ini ya, ini yang merekognisi. Artinya, ketika ada ligan, ya, masuk ke sini, itu akan dikenali. Ya, dan ini sangat spesifik. Contohnya, misalkan interleukin 1, ya, itu hanya bisa nempel di sini. Dia tidak bisa nempel di sini. Ya, tidak mungkin. Karena ini patternnya sangat spesifik. Dia akan mengenali pattern dari interleukin 1. Ya. Dan PAMS tadi, PAMS, Pattern Associated Molecular apa proteins ya, apa tadi ya. Itu tidak bisa nempel di sini, tapi bisanya nempel di interleukin, mohon maaf, bisanya nempel di TLR reseptor ya, di sini. Nah, ini ya bagian rekognisi.
Kemudian bagian respons. Bagian respons itu ada yang di bawahnya. Ya, ini respons. Ya, respons ini. Nah, karena TLR itu boxnya ini mirip dengan interleukin, maka respon dari TLR itu ekivalen dengan interleukin. Begitu penjelasannya. Sehingga kalau interleukin ini responnya inflamasi, kemungkinan TLR ini juga akan menyebabkan inflamasi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini tabel yang menggambarkan apa saja yang dikenali oleh TLR. Anda bisa lihat di sini ya. TLR 1 sampai TLR 9 gitu ya. Ada lokasinya, ada di cell surface, ada di endosom, ini endosom. Kemudian apa yang dikenali, ya TLR 2 itu ada lipoprotein, peptidoglikan, lipoarabinomanan, ini gula porins, ini ada di bakteri, envelope, glycoproteins, ya musins, ini juga glycoprotein, manan, glikosimosan, ini di sini. Kemudian kalau TLR4 mengenali lipopolisaccharidase dari bakteri gram negatif dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca. Ya, sekali lagi saya tidak akan menanyakan ini ya. Ya, ya misalkan TLR4, TLR2 apakah mengenali triasil lipopeptid? Ya, ya, ya. Ini sangat sulit ya, sangat sulit bagi kita untuk hal tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana responnya dari box tadi, ini kan ya? Dari box TLR tadi, bagaimana responnya? Nah, secara molekular, TLR itu akan merangsang tiga sinyal utama. Yang pertama adalah NF, kappa B, MAP kinase, dan interferon. Ini mulai. Ini saya yakin Anda belum kenalan sama apa itu NF-kappa B, apa itu MAP kinase, apa itu interferon. Sudah kenalan? Nah, kalau belum kenal, silahkan dibaca ya. Ya, yang mungkin Anda pernah dengar dulu. Interferon. Pernah dengar ya? Interferon ya. Interferon alfa, interferon gamma, interferon, dan seterusnya. Pada kenyataannya di luar kita memiliki obat yang namanya interferon gamma. Gamma ras gitu misalkan namanya. Ini obatnya sangat mahal. Sangat mahal. Ya, satu vial 100 mililiter ya isinya interferon gamma itu sekitar 3 jutaan ya, dan pasien biasanya 10 gitu ya langsung. Ya, berarti 30 juta. Yang lebih anu lagi ini tidak ditanggung BPJS ya. Ya, sehingga akan sangat berat. Nah, interferon ini tujuannya adalah untuk melawan zat-zat asing gitu ya. Jadi tubuh kita itu menghasilkan interferon untuk melawan zat asing tersebut. Nah, supaya zat asing itu bisa dilawan, maka harus dikenali zat asing tersebut. Nah, zat asing tersebut dikenali oleh TLR, gitu loh. Ya, kemudian ada yang namanya NF-kappa B. Apa itu NF-kappa B? NF ini tidak nuclear factors. Artinya nuclear factors. Anda pernah tahu apa yang namanya? Tahu ini, transcription factors. Tahu ya, Ahmad, mau bicara?
dengar Bapak transcription factor itu. Tapi Pernah saya agak tahu? pernah dengar Oh, ada. pas SMA ada disebutin, cuman saya jujur agak lupa materinya. Tapi pernah dengar transcription factor. Nah, Anda tahu proses transkripsi apa? Proses transkripsi itu Yang ada apa sih yang dibuka? Saya lupa nama enzimnya. dibuka Ligase, di ligase gitu DNA gitu. polimerase gitu ya. Polimerase. Ya itu Bapak. RNA polimerase ya. Jadi proses transkripsi itu adalah proses perubahan DNA menjadi mRNA yang melibatkan berbagai enzim. Nah, transcription factors itu adalah sebuah protein yang tugasnya satu, memulai proses transkripsi. Jadi dengan adanya transcription factor, dia seperti sebuah protein master engineering ya untuk memulai proses transkripsi. Jadi NF-kappa B ini transcription factor. Jadi kalau dia masuk ke nukleus, ketemu dengan DNA atau NF-kappa B respon elemen di sana, di sequence tertentu di DNA itu, maka dia akan memulai proses transkripsi. Kemudian ada yang namanya mitokin activated protein kinase. Kinase, apa itu kinase? Coba ini dicatat. Ya. Kinase atau kita sebut dengan kinase. Ada banyak sekali kinase yang ada dalam tubuh kita, mungkin ratusan ya, ratusan, mungkin ribuan. Kinase itu adalah enzim. Semua yang belakangnya ase pasti enzim, pasti enzim. Lipase misalkan ya, enzim ya, aromatase, semuanya pasti enzim. Nah, enzim itu tugasnya biasanya memotong atau memberikan atau mengkatalis proses tertentu di dalam tubuh kita. Ya, jadi mengkatalis proses tertentu di dalam tubuh kita. Nah, khusus kinase tugasnya satu, memberikan gugus fosfor pada protein yang lain, menyebabkan proses yang namanya fosforilasi, yaitu kinase. Ya. Kemudian lawannya fosforilasi apa? Adalah fosfatase, defosfatase atau defosforilasi ya gitu ya. Menghilangkan gugus fosfor dari sebuah protein. Nah, pada apa sih Pak fungsinya fosfor itu diberikan pada protein yang lain? Secara umum protein itu diproduksi dalam keadaan tidak aktif, inaktif. Tetapi ketika ada gugus fosfor masuk ke dalam protein, maka dia akan menjadi aktif. Nah, MAP kinase atau mitokin activated protein kinase ini adalah protein yang akan mengaktifkan protein yang lain. Ya. Nah, kita lihat di gambar ini, kalau TLR sisi ekstraselulernya ini adalah untuk pattern recognition yang tadi leucine rich ya ini ya, leucine rich. Sedangkan kalau di dalamnya ini adalah yang respons ya, respons. Nah, kalau kita lihat di bawah reseptor itu selalu terikat protein-protein tertentu. Selalu terikat protein-protein tertentu. Secara umum untuk TLR yang terikat di sana adalah protein yang namanya MyD88. Ya, ini MyD88 hebat ya. Ya, ini MyD88 dan tiap TLR berbeda-beda ya. Ada TRIF, ada TIRAP, MAL, ada TRAM ya. Jadi protein yang terikat di bawah reseptor TLR. Hampir semua reseptor itu di bawahnya ada protein tertentu yang terikat.
Tujuannya satu, yang atas itu untuk rekognisi, yang bawah itu untuk respon. Nah, meskipun berbeda-beda di sini ya, meskipun berbeda-beda ya, tetapi respon tubuh kita hampir sama. Apa? Inflamatori. Ya, ini ngeri ya, inflamasi. Ya, inflamasi. Jadi semua respon yang ditimbulkan oleh TRR itu adalah inflamasi. Dan kita tidak suka dengan inflamasi ini sebenarnya. Kenapa? Karena inflamasi ini akan menimbulkan gejala yang luar biasa, ekstravasasi, ya. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya baik. Dengan adanya pengenalan, maka dengan akan dirangsang respon inflamasi di mana akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah di mana akan dikirim tentara-tentara kita atau sel darah putih kita ke tempat inflamasi untuk melawan bakteri tersebut. Sebentar ya, ini suaranya. Ya, sehingga ketika terjadi inflamasi ini akan dikirim berbagai mediator-mediator yang mengarah ke tempat inflamasi tersebut. Nah, ini niatnya baik, tapi ternyata bisa membahayakan. Bisa membahayakan. Contohnya tadi, kalau terjadi inflamasi di seluruh tubuh, akan terjadi yang namanya, jadi sepsis itu yang menyebabkan pasien meninggal. Ya ini kalau saya bicara meninggal itu mungkin sangat kontroversi ya. Meninggal itu ya sudah ditakdirkan Tuhan gitu ya. Tapi kita belajar mekanisme base-nya itu karena respon inflamasi itu menjadikan multiple organ dysfunction syndrome (MODS) ya. MODS atau MODS ya, multiple organ dysfunction system dikarenakan respon inflamasi. Ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat membahayakan. Nah, bagaimana detailnya? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Dari TLR akan merangsang protein di bawahnya ada tirap atau MyD88 ya, kemudian merangsang protein-protein yang lain. Nah, ini namanya signaling pathway. Ingat, satu protein akan mengaktifkan protein yang lain melalui proses yang namanya binding. Binding ya. Kemudian NF-kappa B itu di sini. NF-kappa B itu sebenarnya adalah ikatan proteinnya, yaitu kita sebut dengan IKK, ya, IKK beta, ya. Kemudian mengalami degradasi dan mengalami fosforilasi menjadi nuklear faktor kappa beta. Kemudian dia akan masuk ke dalam nukleus. Dari nukleus dia menempel pada yang namanya respon elemennya, kemudian merangsang proses transkripsi untuk berbagai gen, ya. Merangsang proses transkripsi untuk berbagai gen, diantaranya interferon, kemudian yang lain adalah gen-gen yang akan mampu menyebabkan inflamasi. Contohnya sitokain atau interleukin 1, 6, interleukin 4, 13, kemudian sampai TNF alfa dan lain-lain. Itu tugasnya dari NF kappa beta. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ya, oke. Jadi eh,
kita belajar mengenai rekognisinya, kemudian responnya. Secara umum, rekognisinya oleh TLR, ada downstream pathway-nya melalui proses binding atau pengaktifasian protein tertentu, kemudian terjadi proses perbanyakan atau peningkatan ekspresi dari interferon atau inflammatory cytokines, kemudian muncul respon inflamasi. Nah, Pak, bagaimana dengan antibiotik? Nah, antibiotik, Anda bayangkan logikanya kenapa kita membutuhkan antibiotik, ya. Jadi, pengaktifan TLR ini akan menyebabkan sesuatu yang dalam tanda kutip membahayakan. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita tidak mengaktifkan ini pada kondisi yang tertentu, pada kondisi infeksi, ya. Kalau di sini ada bakteri, ya, yang akan dikenali oleh TLR, maka kalau kita bunuh bakterinya dengan antibiotik, tidak akan ada yang mengenali TLR, sehingga respon inflamasinya akan berkurang. Paham ya? Logikanya seperti itu. Paham ya? Jadi, kalau kita, ya misalkan ya, Pak, bagaimana kalau kita menghambat di sini? Nggak usah membunuh bakterinya. Nah, yang terjadi adalah mungkin jalur TLR ini tidak akan teraktivasi, tetapi selama bakterinya tidak dihilangkan, akan terus muncul respon inflamasi melalui jalur yang lain. Oke ya, jadi pentingnya kita menggunakan antibiotik itu supaya jalur-jalur inflamasi ini tidak teraktivasi. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya yaitu NLR atau Not Like Receptors. Tadi ada yang namanya TLR atau Tool Like Receptors. Ini adalah nucleotide binding and oligomerisasi ya, oligomerizations domain. Ya, ini NOT. Nucleotide, kalau kita bicara nukleotide pasti kaitannya dengan tadi ya, sesuatu yang ada di DNA, sitosin, guanin, timin, adenin, ya. Jadi nucleotide binding and oligomerisasi. Oligomerisasi itu sama seperti polimerisasi ya. Polimerisasi perbanyakan dalam bentuk yang sama. Jadi misalkan satu sequence menjadi beberapa sequence tapi sequence-nya sama gitu ya. Merupakan sitoplasmic PRR ya. Ada di sitoplasma. Kalau tadi tol like reseptor adanya di membran dan di endosom. Kalau ini ada di dalam sitoplasma. Artinya dia akan mengenali sesuatu yang masuk ke dalam sel. Jadi kalau ini sel, TLR itu ada di sini, ya. Tapi kalau not ada di sini, ya. Nah, ada di dalam sel, ya. Ini inti sel di sitoplasma. Jadi sesuatu yang masuk akan dikenali oleh not. Ya. Apa saja yang dikenali? Ya, ada peptidoglycan, flagellin, viral, ya, ATP, kolesterol, uric acid, ini yang menarik ya, asam urat. Ya, kalau kita tahu bagaimana asam urat itu mampu menyebabkan inflamasi, ya karena dia dikenali sebagai zat asing oleh NOT, ya, dikenali sebagai zat asing oleh NOT, sehingga diserang, sehingga NOT akan memerintahkan sel darah putih untuk menyerang asam urat. Masalahnya asam urat ini tidak mudah dihancurkan ya oleh sel darah putih sehingga sel darah putihnya yang mengalami kematian malah muncul ekstravasasi luar biasa.
gejala inflamasi yang berulang. Nah, kemudian hal-hal yang membahayakan seperti alum, asbes, silika, alloy particles, UV radiation, skin irritants itu juga dikenali. Ya. Beberapa not mungkin tidak akan berperan sebagai PRR, tetapi merespon pada sitokin tertentu seperti interferon, ya, untuk meneruskan atau menguatkan respon. Ya, jadi not ini bisa juga berperan sebagai secondary respon. Ya, kalau TLR tadi awal, kemudian bisa not ini akan memperkuatnya. Tapi kalau kita lihat kan berbeda ya. Di sini zat dalam ATP ini ada dalam tubuh kita untuk sesuatu yang anomali bisa dikenali juga oleh not. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini strukturnya not family ya. Yang paling terkenal itu ini NLRP. Ya, NLRP3 ya, NLRP3 ya, ini 2 sampai 9 ini merupakan inflamasum, istilahnya inflamasum. Jadi sebuah struktur yang akan berperan untuk krusial, berperan krusial untuk proses inflamasi. Nah, tapi kalau kita lihat struktur dari NOT ini macam-macam ya. Ada NAH di sini, ada PYD dan ini protein-protein tertentu yang kiranya sama seperti tadi karena ini semua ada di sitoplasma, ya, ada di sitoplasma, maka ada yang berupa pengenalan, ada yang berupa respon, ya, ada yang berupa pengenalan, ada yang berupa respon. Oke, saya juga tidak akan bertanya ada LNRA strukturnya bagaimana, enggak ya. Kita lanjutkan saja. Asal tahu saja ini ya. Nah, responnya seperti ini, ya. Ada istilahnya autofagi. Ini untuk pembersihan zat-zat yang atau debris yang tidak berguna dalam tubuh kita. Kemudian ada signal transduction tertentu, transcription activations, inflammasum formations. Jadi inflammasum itu hanya ada di NOT, ya, tidak ada di TLRs, ya. Nah, apa itu autofagi? Mungkin ada pernah dengar ini lagi ngetren sekarang, lagi ngetren. Jadi orang-orang ada yang pengen kurus gitu ya, untuk mengaktifkan proses autofagi untuk mendegradasi lipid-lipid yang melalui proses autofagi. Artinya harus diaktifkan. Nah, ini proses yang sangat baik ya. Nah, saat ini eh, dan yang menarik kalau dalam konteks autofagi yang kaitannya dengan lipid, puasa atau fasting itu lebih dari 12 jam atau 16 jam ya, itu ternyata merangsang proses autofagi. Sehingga kalau ada orang yang pengen kurus, ya, ya puasanya harus panjang. Artinya tidak boleh makan. Minum boleh, minum air ya, minum air putih. Itu dalam waktu yang lama itu akan merangsang proses autofagi. Jadi lemak-lemak itu akan dihancurkan, tujuannya biasanya dirubah untuk menjadi energi, gitu ya. Nah, itu autofagi. Nah, kalau terkait signal transduction-nya, nah ini ya, autofagi itu di sini ya. Coba kita lihat NLRP, NLRP, NLRC, naib ya. Itu di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini juga
not. Ya, ini yang ungu yang saya lingkari ini adalah jalur dari autofagi. Sedangkan kalau yang hijau ini TLR ya, ini TLR secara umum. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini jalur-jalur autofagi ini secara primer dia juga menerima rangsangan dari interferon gamma. Kita tahu bahwa TLR tadi menghasilkan interferon gamma. Interferon gamma dilepas, kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya. Di sini reseptor interferon gamma mengaktifkan jalur NOT. NOT akan melepaskan jalur inflamasi juga. Ini interleukin 1 beta, interleukin yang lainnya ya 18 ya. Ini adalah jalur-jalur inflamasi merangsang terjadinya inflamasum. Inflamasum ini akan bertugas ya, tugasnya macam-macam diantaranya mengeradikasi ROS misalkan ya. Kemudian menentukan sel ini nanti mau dimatikan atau terus dipertahankan. Ada namanya proses yang kita sebut dengan eh, saya kok lupa. Apoptosis ya. Sel apoptosis yang diperantarai oleh protein yang namanya caspase atau caspase ya. Ini sangat penting ya ketika caspase teraktivasi maka sel akan menganggap sel ini sudah tidak layak karena dibombardir oleh inflamasi dan lain-lain, maka harus dimatikan. Maka itu akan disebut dengan jalur eh, apa namanya apoptosis. Ya. Selain itu, dia juga mampu mengenali molekul-molekul dari luar. Ya. Syaratnya molekul ini harus bisa masuk ke dalam membran sel. Contohnya antraks toksin. Antraks toksin itu direspon oleh NLRP1, ya. Kemudian dia akan merangsang berbagai jalur dan akan terjadi proses eh, apa namanya kematian sel, ya, apoptosis dan lain-lain ya. Yersinia, lipopeptide, flagellin dari bakteri gram negatif itu juga dikenali. Jadi, Bapak, kita sudah punya TLR, kita punya NOT. Apakah mereka akan bekerja bersama-sama atau akan secara simultan bekerja? Dalam konteks ketika ligan ketemu dengan reseptor, itu tidak ada yang eh, terpisahkan. Jadi misalkan ligannya itu, misalkan flagellin dikenali oleh TLR, juga dikenali oleh NOT, ya maka dua ligan, dua jalur ini akan teraktifkan bersama-sama. Ya. Kemudian LRR. Ya. Sekarang ke yang ketiga ya. Ada RIG-like receptors. Nah, RIG like receptors itu dia berupa enzim. Ya, enzim adalah enzim RNA helicase ya. Helikase, helikase. Apa itu helikase? Ase adalah enzim, helix ya adalah perputaran helix ya. Artinya dia akan memotong pada titik memutarnya itu ya. Nah, di sini LRR mempunyai kemampuan untuk mendeteksi virus ya, RNA khususnya virus RNA seperti HIV, virus flu ya, melalui adaptor molekul yang disebut dengan IPS1. IPS1 itu adalah molekul yang ada eh, di dalam eh, LR ini, kemudian akan dilanjutkan dengan antiviral response. Ya.
ada beberapa member family. Yang pertama RIG1, kemudian MDA5, dan juga LGP2. Ya, nah eh, ini kalau kita lihat familinya, ya, kalau kita lihat di ujung sini, ya, ada juga MAFS ya. Ya, kita lihat strukturnya antara RIG dan MDA5 ini mirip. Kemudian LGP2 ini kehilangan dua card di sini ya. Card 1, card 2 ini hilang gitu ya. Ini tidak memiliki. Kemudian MAFS hanya memiliki satu card. Ini protein tertentu. Ya. Oke, ini strukturnya. Kemudian jalurnya. Ya. Ketika teraktifkan, ketika teraktifkan, maka RIG family ini ya melalui ikatannya dengan IPS1 ya, dia akan merangsang jalur tertentu ya, harapannya untuk membunuh virus ya melalui produksi interferon dan juga akan menyebabkan ekstravasasi atau vasodilatasi pembuluh darah melalui jalur inflamasi sama jalurnya seperti TNF, maaf, seperti TLR, yaitu melalui NF-kappa B. Oleh karena itu, NF-kappa B ini sebenarnya jalur yang sangat-sangat sentral ya pada proses inflamasi, tapi sampai saat ini pada kenyataannya kita tidak memiliki obat yang berperan langsung menghambat NF-kappa B. Saya kurang tahu kenapa ya. Meskipun ini jalur yang krusial, tapi nggak ada antibodi anti NF-kappa B untuk obat antiinflamasi itu belum ada. Ini lebih mengarah ke atasnya ya. Anti interleukin 6 atau mengarah ke produknya ya. Anti interleukin 6, anti TNF alfa, anti interleukin 1 beta ya, tetapi tidak untuk anti NF-kappa B. Ini sangat disayangkan. Saya kurang tahu kenapa kita tidak memiliki obat anti NF-kappa B sampai saat ini. Kita perlu pelajari lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini inflammation response, betapa krusialnya NF-kappa B. Anda lihat di sini, sitokin 1, 2, interleukin 1, 2, 3, 1, 2, 6, 8, 12, ya, 18. Chemokine, ada MCP1, Rantes, dan seterusnya. Nah, mungkin ini ya, NF-kappa B juga merangsang jalur sel survival, ya, memiliki efek anti-apoptotik, ya, mengaktifkan dendritic cell untuk mature, merangsang sistem imun, ya, kemudian meningkatkan adesi-adesi dari molekul tertentu. Nah, sehingga ketika ini diblok, ya maka semuanya akan tidak teraktifkan dan mungkin NF-kappa B ini sehingga tidak dipilih menjadi jalur untuk sebagai mekanisme pengobatan. Nah, ini yang lain ya. Jalur NF-kappa B dari TLR mengaktifkan TRAF, TAC, NF-kappa B merangsang gen-gen pro-inflamatori, termasuk NLRP3 membentuk inflammasum ya. Inflammasum akan menentukan bagaimana protein ini, sel ini akan di apa namanya ditindaklanjuti, apakah akan merangsang jalur kematian sel, mengaktifkan caspase atau mengaktifkan jalur sel survival ya. Nah, yang dia juga merangsang jalur autofagi ya melalui ubiquitin, protein-protein yang bertugas untuk clearance ya. Di dalam sel kita ada protein-protein tertentu yang bertujuan untuk mengclearance metabolit-metabolit yang tidak berguna atau protein-protein yang kurang berguna. Kita sebut sistem ubiquitinase ya, ini ya. UB ini ya, ubiquitin dan seterusnya untuk supaya sel bekerja lebih efektif. Nah, ini respon autofagi ya, banyak sekali protein yang terlibat ya.
Saya tidak pelajari sih. Coba yang ingin saya perlihatkan di sini bahwa beberapa respon ini dipengaruhi oleh apa namanya PRR tadi ya. Contohnya TLR4 ya. Hasilnya adalah interleukin 1 beta. Ini kan hasil dari NF-kappa B menghasilkan ini mengaktifkan TRAF juga akan merangsang jalur autofagi di sini. Ini juga NOT ya akan merangsang backlink 1 protein tertentu juga akan merangsang autofagi. Nah, ketika sel tidak mampu untuk diselamatkan, tubuh kita lebih memilih ya dihancurkan saja atau dimatikan saja, kemudian kita akan membentuk sel baru. Tujuannya itu. Jadi mekanisme seluler ini penting ya. Tidak selamanya sel kita itu ada sejak lahir sampai kita mati dulu. Tentu saja ada regenerasi sel. Regenerasi sel, maka proses ini sangat diperlukan yang kita sebut dengan apoptosis ya. Sehingga jalur ini kalau seperti adanya TNF ya ini dari NF-kappa B memproduksi TNF ketemu maka akan terangsang jalur caspase. Caspase ini adalah protein-protein yang sangat berperan pada apoptosis ya. Tidak hanya TLR2 tapi TLR3, TLR4 juga memiliki respon mampu untuk merangsang jalur apoptosis. Nah, ini di luar konteks yang tadi, di luar konteks PRRs dan bagaimana tubuh kita mampu untuk mengenali. Kalau kita memiliki antibakteri, bagaimana sih mekanismenya sehingga eh, tubuh kita itu tidak terangsang jalur-jalur tadi? Maka kalau kita lihat antibakteri itu bisa bekerja pada beberapa mekanisme. Tujuannya satu untuk mematikan bakteri sehingga RNA-nya, kemudian membran selnya atau DNA-nya atau protein-protein yang dihasilkan itu tidak merangsang jalur-jalur inflamasi tadi, maka tergantung bakterinya, eh, tergantung juga antibakterinya, contohnya ini quinolone, kemudian beta-lactam, penicillin, linkosamides, ya, macrolides, ya, rifampicin, ya, etambutol, pyrazinamid, bedaquiline, ya, ini sangat-sangat spesifik membunuh bakteri pada area-area tertentu. Pada umumnya mereka menghambat produksi atau menghambat sintesis protein tertentu yang ada di dalam bakteri. Virus juga begitu. Antivirus contohnya, ini contoh obatnya Enfuride, Deconazole, Palivizumab, ya, Amantadine, Acyclovir, itu berbeda dengan bakteri. Kalau antibakteri ini bekerja pada satu titik, akan mampu menghambat menghambat survival dari bakteri. Tapi kalau antivirus biasanya menghambat sequence pembentukan amino di virus ya. Jadi kalau virus berhasil masuk ke dalam tubuh kita kemudian masuk ke dalam sel host ya, dia akan terlepas kemudian memproduksi asam nukleat, kemudian terjadi pematangan virus dan menjadi virus baru yang akan bisa disebarkan ke sel yang lain. Tetapi antivirus coba kita lihat bekerja pada area-area tertentu, misalkan menghambat masuknya virus ke dalam host, menghambat docking ya. Kemudian interferon tadi ya, interferon alfa, interferon gamma itu mampu menghambat penetrasi ya. Kemudian menghambat uncoating. Jadi kan virus ada dalam materi DNA-nya ada dalam coatingnya itu, maka dihambat supaya tidak keluar. Kemudian penghambat prosintesis nucleic acid-nya menggunakan penghambat enzim non-RTI, reverse transkriptase. Ya, contohnya acyclovir, entecavir, remdesivir, obat anti-anti apa namanya?
anti COVID yang kemarin itu bekerja di sini, ya. Kemudian menghambat pematangan virus melalui protease inhibitors, ya, dan juga menghambat dikeluarkannya virus melalui neuroimidase inhibitors. Nah, ini biasanya kalau kombinasi antivirus itu tidak pada satu mekanisme, tapi bekerja pada beberapa mekanisme. Misalkan entecavir dikombinasi dengan ampatadin, dikombinasi dengan enfuritid, ya ini untuk anti HIV. Nah, itu sangat-sangat lazim ada di protokol HIV. Oke, ini slide yang terakhir ya, saya kira. Oke, itu yang terakhir untuk PAMS dan PRRs. Apakah ada pertanyaan? Disilahkan. Izin Bapak untuk bertanya. Ya, silakan. Eh, Kalau ada namanya resistensi antibiotik, kan kalau yang di reseptor, yang di TLR tadi kan dia itu kalau ngebunuh bakteri supaya nggak ngeaktifin reseptor TLR-nya yang nyebabin inflamasi. Nah, Hmm. kalau dalam konteks anti apa resistensi antibiotik itu apakah sebuah bakterinya itu beradaptasi dalam tubuh kita saat kita diberikan antibiotik atau dalam suatu ekosistem ekosistem bakteri dia itu apa namanya dalam suatu ekosistem secara umum gitu ya Bapak secara populasi itu mereka semua itu bermutasi sehingga bisa resisten pada suatu antibiotik itu bagaimana Bapak? Iya, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, kita harus memahami bahwa resistensi itu, yang resisten itu adalah bakterinya terhadap apa? Terhadap antibiotik. Jadi, kalau ada antibiotik, itu ya, mampu membunuh bakteri ini, nah itu jadi tidak mampu lagi. Kenapa terjadi resistensi? Secara umum, karena target atau bakteri ini merubah. Kita tahu bahwa sebuah obat, ya, sebuah obat itu akan berikatan secara spesifik pada area tertentu. Ya, misalkan di sini ada protein, sequence-nya di sini A gitu ya, atau nucleic acid-nya misalkan alanin gitu ya. Kemudian karena paparan antibiotik dalam waktu yang lama, dia dirubah menjadi valin misalkan. Akibatnya antibiotik tidak akan mampu nempel lagi di valin, mampunya di alanin, ya. Sehingga terjadi resisten. Antibiotik tidak mampu membunuh bakteri tersebut karena bakteri sudah merubah targetnya dari alanin menjadi valin. Nah, secara umum seperti itu. Terjadi perubahan pada titik tangkap antibiotik pada bakteri. Ya, terus bagaimana mekanismenya? Nah, pada kenyataannya, semakin sering antibiotik itu digunakan, semakin sering juga, semakin tinggi juga risikonya untuk terjadi resisten. Artinya, kemampuan bakteri untuk merubah sequence target itu menjadi semakin sering terjadi. Nah, misalkan ada 100 bakteri ya terpapar oleh antibiotik, ya, oleh antibiotik. Kemudian ternyata yang mati itu 99, 90 mati gitu ya. Satu ini mengalami mutasi. Ini nggak mati. Kok nggak mati? Ternyata mengalami mutasi. Maka atau karena dosisnya kurang. Nah, oleh karena itu kalau Anda lihat bagaimana protokol antibiotik. Antibiotik itu beda dengan obat-obat yang biasa. Ada istilahnya dibom dengan antibiotik ya.
dibom. Artinya pemberian antibiotik itu dengan harus dosis besar untuk membunuh bakteri tersebut dalam artian mengeradikasi, tidak menyisakan satupun, ya. Kenapa? Ini akan menjadi bekal untuk resisten. Nah, kemudian yang satu ini bisa membelah diri gitu kan. Membelah diri menjadi bakteri yang resisten. Kemudian ketika ini sudah tidak ada, maka yang dominan adalah yang resisten. Paham ya? Oke. Nah, yang lain mekanismenya resistensi antibakteri yaitu bakteri yang satu ini mungkin mati gitu ya, mati, tetapi materi genetiknya yang menyebabkan resisten itu bisa masuk ke bakteri yang lain ya untuk menimbulkan resistensi juga. Itu dua, namanya transposom. Ya. Yang ketiga adalah materi genetik bakteri ini dihinggapi oleh virus yang namanya bakteriofage. Pernah dengar ya? Bakteriofage. Kemudian bakteriofage ini menempel pada bakteri yang tidak resisten. Kemudian materinya dikembangkan di sana. Jadi ada tiga mekanisme resistensi antibiotik tersebut. Ini semuanya terjadi semakin sering antibiotik digunakan, semakin sering muncul resistensi. Oleh karena itu kita harus menggunakan antibiotik dengan bijak. Jangan sedikit kamu batuk kemudian minum amoksisilin. Batuk amoksisilin. Akhirnya akan terjadi resistensi antibiotik. Lupa, nanti yang resisten kan saya sendiri, teman saya nggak resisten. Gitu kan? Mungkin maksudnya pertanyaannya. Iya Jawabannya betul. enggak juga. Kalau virus atau kalau bakteri yang ada di dalam tubuh Anda tertularkan ke teman Anda, yang di mana diri Anda itu resisten, maka kemungkinan yang ada di teman Anda itu juga akan resisten. Oleh karena itu, resistensi antibiotik ini juga bisa eh, apa namanya lintas tempat, lintas individu, karena manusia juga mobile gitu ya, dan juga eh, apa namanya oh setting lokasi juga berbeda. Contohnya seperti ini. Resistensi antibiotik yang terjadi di rumah sakit itu lebih sering terjadi daripada resistensi antibiotik yang ada di komunitas. Dan bakteri yang ada di rumah sakit itu lebih kuat antibiotik di komunitas. Kenapa? Karena di rumah sakit antibiotiknya yang digunakan banyak sekali. Otomatis kalau seseorang mengalami infeksinya didapatkan di rumah sakit lebih sulit mengobatinya daripada kalau dia mendapatkan infeksi ketika bakterinya di komunitas atau dia dapat infeksinya di rumah gitu ya. Maka lebih mudah dibunuh dengan antibiotik. Kenapa? Ya antibiotiknya belum resisten terhadap antibiotik tertentu. Gitu ya, Ahmad. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, silakan ada yang bertanya yang lain? Baik, kalau tidak kita akhiri. Saya akan siapkan untuk presensi ya. Ini ada cyber.